Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Alwan. Nomor induk mahasiswa 425014867. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Kategori Pendidikan Agama Islam 2025 dari LPTK Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 12 SMA IT Darul Rahman Bojong Sari Depok dengan materi ilmu kalam dengan metode pembelajaran problem based learning. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas judul yang baru, yaitu tentang ilmu kalam. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dijadikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk sebelum kita mempelajari ilmu kalam, kita adalah santri Indonesia. Untuk menambah kecintaan kita kepada Indonesia, baik sama-sama kita berdiri untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kecintaan kita kepada Indonesia semakin hari semakin kuat. Baik, silakan berdiri semuanya. Oke, siap untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku
cinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Tentunya kita berharap semua yang ada di kelas 12 IPA 1 ini hadir semuanya. Mungkin saya absen satu persatu. Yang hadir silakan angkat tangannya. Abdul Qadir, Abiyu As'ad, Ade Cipta, Afwan Ziki, Ahmad Rizki, Jeffrey Muaddam, Muhammad Abdul Fairuz, Rizki Ahmad Mainaki, Said Ridho, Ahmad Hanan, Saugi Muhammad Agil, Yasir Arafat Mu'alim. Alhamdulillah semuanya hadir semuanya? Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan selalu hadir di kelas, tidak ada yang sakit, dan apalagi yang alfa ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita yaitu ilmu kalam, mengenal ilmu pengetahuan ketuhanan dalam Islam, untuk merefresh otak kita, untuk merefresh pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau saya bilang tepok semangat, maka bunyinya seperti ini. Tepok semangat. 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 Begitu ya. Oke, siap semuanya? Siap. Bareng-bareng ya. Tepok semangat. 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 Oke, alhamdulillah. Sudah semangat semuanya dan sudah siap semuanya untuk menerima pelajaran dari saya. Baik. Tentunya tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu tentang ilmu kalam. Yang pertama, nanti siswa akan bisa menjelaskan pengertian ilmu kalam, definisi. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil ilmu kalam. Yang ketiga, menyebutkan tujuan. Apa tujuan dan manfaat daripada ilmu kalam ini. Yang terakhir, mengaitkan ilmu kalam dengan karakter insan kamil. Karena tujuan daripada ilmu itu adalah membentuk seorang hamba menjadi hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai pertanyaan di awal yang mungkin akan memantik pikiran kalian tentang tentang ilmu kalam ini, kira-kira pernah nggak dengar tentang istilah ilmu kalam? Ketika kalian belajar di SMP atau SMA, pernah dengar nggak apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Ataukah ilmu tersebut sudah kalian pelajari tapi dengan nama yang berbeda? Kira-kira seperti itu. Yang kedua, seberapa penting ilmu kalam dalam khazanah keislaman? Kita tahu bahwa dalam Islam itu banyak sekali ilmu-ilmunya. Nah, ilmu kalam ini bagaimana kedudukannya di antara ilmu-ilmu yang lainnya? Sepenting apa ilmu kalam ini? Kemudian ada nama lain daripada ilmu kalam. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Tentunya kalau misalkan kita menyebut dengan ilmu tauhid atau usuluddin, itu yang agak familiar di dalam pembelajaran di PAI, SMP atau PNSMA. Nah, sekarang ada istilah baru yang mungkin kalian mengetahui sekarang ini, yaitu ilmu kalam. Ternyata ilmu kalam itu sama dengan ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Jadi 3 istilah, 3 nama yang berbeda, tetapi objek pembahasannya satu, yaitu tentang ketuhanan, tentang akidah dalam Islam. Yang terakhir, bagaimana peran ilmu kalam dalam mempertahankan akidah umat Islam dari pengaruh luar. Karena kita tahu sendiri begitu besar arus media ilmu pengetahuan dari mana-mana
yang masuk ke dalam otak kaum muslimin dan itu mengganggu akidah mereka. Lalu bagaimana kita menggunakan ilmu kalam ini untuk mengcounter atau untuk menghadapi arus-arus pemikiran dari luar Islam. Ini perlu kita ketahui juga. Baik, selanjutnya. Ilmu kalam ini nanti lingkup pembahasan kita tentang ilmu kalam. Yang pertama, pengertian ilmu kalam atau definisi. Definisi itu hal yang paling penting yang harus kita ketahui ketika kita ingin mempelajari satu ilmu. Ada banyak ilmu yang mungkin pernah kita dengar. Nah, pertama kali yang kalian harus tahu tentang ilmu tersebut sebelum kalian mendalami ilmu itu adalah definisinya. Tentu dengan definisi ini akan membedakan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Betul? Dengan definisi akan membedakan antara ilmu dengan ilmu yang lainnya, ya. Tentunya ilmu kalam dengan ilmu fikih berbeda. Sama-sama ilmu, sumbernya sama mungkin dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi apa? Tetapi definisinya berbeda. Kaitannya berbeda. Kemudian ilmu kalam itu ruang lingkup ilmu kalam. Artinya apa? Cakupannya itu apa saja? Apakah berkaitan dengan amalan ibadah seseorang? Ataukah berkaitan dengan muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain? Ya, cakupannya apa? Ilmu kalam itu. Objek pembahasannya apa? Kira-kira seperti itu. Nah, sumber ilmu kalam. Yang selanjutnya, tujuan ilmu kalam. Jadi mempelajari ilmu kalam, apa tujuannya? Setelah kita mempelajari ilmu kalam ini dengan berbagai macam pembahasan-bahasannya, lalu tujuannya apa? Kalau kalian belajar fikih, tujuannya akan mengamalkan fikih tersebut. Kalian membaca tentang sholat, membaca tentang zakat, membahas tentang zakat, ya tujuannya adalah bagaimana kalian mempraktekkan zakat itu. Mempraktekkan haji umpama, mempraktekkan umroh dan sebagainya. Ilmu kalam itu apa tujuannya? Nah, jadi bukan hanya sekedar kita mengimani Allah, berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala itu esa dan sebagainya, tetapi bagaimana akidah tersebut, keyakinan tersebut dipupuk dengan apa namanya? Dengan pemikiran. Dipupuk dengan argumentasi secara akal, secara logis. Jadi bukan hanya kepercayaan sekedar doktrin. Iya atau tidak. Pokoknya harus begini. Tetapi kita dibangun dengan apa namanya? Argumentasi. Kalau kalian percaya tentang Allah Ta'ala itu Maha Esa, lalu apa dalilnya? Argumentasinya. Apa argumentasinya? Nah, iman yang dibangun dengan argumentasi ilmiah nanti akan menghasilkan ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi betul-betul kita menjadi seorang manusia yang utuh, beribadah kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh, bukan ikut-ikutan, tetapi murni atas dorongan hati, kekuatan hati dan kekuatan pikiran. Imannya kuat jadinya seperti itu. Nah, kita masuk kepada pengertian ilmu kalam. Definisinya. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Jadi objeknya adalah ketuhanan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ilmu tauhid karena ilmu ini membahas tentang mengesakan Allah. Wahada yuwahidu tauhidan, menesakan, mensatukan, meyakinkan bahwa Allah itu satu, maka disebut ilmu tauhid. Jadi tentang ketuhanan dengan pendekatan rasional dan logis. Bukan sekedar mengatakan Allah satu, titik, selesai. Udah yakin begitu. Tetapi harus ada pertanyaan selanjutnya. Apa? Apa dalil Allah itu satu? Apa dalilnya Allah itu melihat? Apa dalilnya Allah itu maha kuasa? Apa dalilnya Allah itu abadi, azali, dan sebagainya. Jadi kita berkeyakinan ini mesti tadi apa? Didorong dan dikuatkan dengan yang namanya argumentasi ilmiah.
atau dengan apa itu disebut dengan rasionalitas. Kemudian membahas keberadaan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat-sifatnya serta kebenaran para rasul yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus ke alam dunia ini untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Kemudian ilmu kalam juga disebut dengan teologi Islam. Ya, kalau misalkan di agama lain itu ada ilmu teologinya, tapi versi mereka. Agama apapun itu punya yang namanya ilmu teologinya. Ilmu tentang kepercayaan dasar pada agama tersebut. Nah, kepercayaan dasar kita dalam agama Islam, ilmu yang membahas itu namanya ilmu kalam. Menyebutkan tujuan dalam ilmu kalam, mengaitkan ilmu kalam dengan karakter insan kamil. Jadi itu perlu kita bangun supaya apa? Supaya kita sebagai pelajar ya, setelah kita berkeyakinan yang kuat, dipupuk dengan argumentasi yang kuat sehingga kita menjadi seorang hamba yang sempurna. Insya Allah. Nah, sekarang apa dalil yang mendorong kita untuk mempelajari ilmu kalam? Dalilnya apa? Surat Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ada yang baca? Silakan maju. Baca dengan suara yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maksudnya Engkau dengan kami dan seperti. Oke, silakan duduk. Ini ayat jelas menggelitik pikiran kita. Untuk apa? Untuk memandang, melihat tentang apa nih? Tentang alam. Bahwa apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan apa nih? Ciptaan langit dan bumi dan apa namanya? Perbedaan siang dan malam. Itu betul-betul terdapat tanda bagi orang-orang yang apa nih? Orang-orang yang punya pikiran. Nah, betul. Jadi ini dalil ayat untuk mendorong kita supaya apa nih? Supaya mempelajari ilmu kalam. Kemudian dalil dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dari sahabat. Mungkin ada yang mau baca? Mau bacakan? Silakan. Yang mau baca dari tadi nih ya. Nanti sebelum saya lanjutkan, saya akan menanyakan terlebih dahulu yang sudah tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu ulaikal aqyas. Yang artinya orang yang paling cerdas di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Nah, duduk silakan. Syukran. Jazakallah khair. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Nah, ini dalil dari sunnah. Kata Nabi SAW, nah ini dalil yang mungkin kita hafal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Kenapa hadis ini dijadikan sebagai dalil kita untuk mempelajari ilmu kalam? Agil, silakan. Enggak, yang hadis pertama, dari hadis pertama. Karena ibu bagaikan cahaya bagi umat muslim. Oke, jawabannya lumayan bagus, tapi saya rasa kurang tepat. Yang tepat adalah kalimat ilmu nih. Talabul ilmi. Nah, ilmu di situ kalimat umum, mencakup semua ilmu.
yang dikatakan ilmu masuk pada kalimat ilmu tersebut. Dan ilmu kalam masuk pada kalimat al-ilmi. Paham semuanya? Jadi ilmu kalam bagian daripada ilm di sini. Maka thalabul ilmi nanti ditafsirkan ai ilmu kalam bisa, ai ilmu tafsir juga bisa dan sebagainya. Maka menuntut ilmu termasuk ilmu apa? Ilmu kalam fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, sekarang ketika orang itu sudah tahu tentang dalilnya dan bagaimana posisi ilmu kalam itu dalam ilmu pengetahuan Islam, maka tujuan untuk mempelajari ilmu kalam nanti seseorang itu, kita nih semuanya siswa, akan bisa satu mempertahankan mempertahankan akidah Islam dari pengaruh luar. Yang kedua menjawab berbagai tantangan teologis secara logis. Karena di luar sana banyak sekali agama-agama. Perlu kita yang namanya membangun komunikasi, diskusi, atau debat dan sebagainya. Yang selanjutnya meneguhkan keyakinan. Tentunya keyakinan ini yang perlu kita pegang, yang perlu kita kuatkan sampai apa? Sampai wafat, sampai ajal menjemput kita. Itu tujuan daripada mempelajari ilmu kalam ini. Baik, sebelum kita melanjutkan manfaat ilmu kalam, terlebih dahulu kita ice breaking lagi untuk lebih semangat lagi. Ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah masih semangat ya. Sebentar lagi bel. Insya Allah kita akan cukupkan waktu nanti sampai selesai. Nah, manfaat ilmu kalam. Manfaat ilmu kalam menambah wawasan keislaman. Ini bagian daripada ilmu keislaman. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran. Orang semakin mempelajari ilmu kalam, dia akan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya mencegah pemikiran sesat. Yang kemudian yang terakhir mengokohkan keimanan. Nah, setelah siswa kalian mempelajari ilmu kalam itu dengan sungguh-sungguh, mempelajari dasarnya, mempelajari cabang-cabangnya, maka diharapkan akan membentuk karakter yang disebut dengan insan kamil. Manusia yang sempurna. Yang tentunya manusia sempurna itu harus dilandaskan oleh apa tadi? Oleh keyakinan, oleh benteng yang kuat. Yang kedua, jujur. Ya. Karena dalam kehidupan ini kejujuran adalah modal utama. Kita meyakini bahwa Allah itu melihat, Allah itu memandang. Maka dari itu semua yang kita lakukan, bahkan yang kita detikkan dalam hati kita, harus penuh dengan kejujuran. Yang selanjutnya toleran. Kita akidah kuat. Kita punya kepercayaan tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang kitab suci, tentang malaikat dan sebagainya. Yang terakhir harus bersikap adil. Adil itu maksudnya di sini dalam urusan kemanusiaan, dalam urusan hukum tidak pandang agama. Siapapun yang zalim, sekalipun muslim, harus kita tentang. Selanjutnya, nah ini hikmah ilmu kalam dalam kehidupan, menguatkan keyakinan, menumbuhkan sikap toleransi, moderasi agama. Ada yang tahu tentang moderasi agama? Apa itu moderasi beragama? Bukan moderasi agama. Moderasi beragama. Apa artinya? Yaitu kita mengamalkan agama dengan sifat wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak terlalu sembrono, tidak terlalu mengulur-ngulur. Yang selanjutnya penegasan akidah, ya, supaya akidah kita semakin kuat. Baik, dari apa yang saya sampaikan tadi, coba kita bikin kelompok. Di sini ada 4 kelompok.
untuk menentukan, ya, tugas kelompok nih. Ambil 3 contoh dan 3 dampak pada setiap kolom di sini. Cukup 3 saja. Silakan diskusi dengan teman-temannya per kelompok untuk menjawab. 1. Contoh manfaat ilmu kalam dalam ibadah. 3 poin. Silakan. Kemudian setelah ini kita akan presentase. Dampak ilmu kalam dalam kehidupan masyarakat. Ini contoh manfaatnya dalam ibadah. Tahu ibadah? Hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial. Apa pengaruhnya? Ketika seorang itu kuat ilmu akidahnya, ilmu kalamnya. Silakan dirumuskan masing-masing. Nanti saya akan minta per kelompok 1 orang mungkin untuk mempresentasekan apa yang menjadi rumusannya. Silakan. 3, cukup 3. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh manfaat ilmu kalam dalam ibadah. Manfaatnya itu dapat menumbuhkan keyakinan kita bahwa ibadah itu adalah kebutuhan bukan kewajiban. Betul. Pun yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran dalam beribadah. Ya. Yang ketiga menguatkan keimanan kita sehingga mencegah kita daripada pemikiran-pemikiran yang sesat atau yang di luar dari nilai keagamaan. Baik. Dampak ilmu kalam dalam kehidupan masyarakat. Adapun dampaknya itu yang pertama ialah dapat menumbuhkan kita dalam bersikap toleransi antar agama. Adapun yang kedua menumbuhkan rasa adil dalam bermasyarakat dan mengadili tanpa memandang agama. Yang ketiga ialah menimbulkan nilai-nilai kereligiusan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, baik. Kasih aplaus buat Ihsan. Silakan duduk. Baik, kelompok yang selanjutnya, kelompok yang sini. Silakan. Reinhard. Ibadah. Yaitu semakin khusyuk saat beribadah. Betul. Meningkatkan kesadaran untuk beribadah seperti sholat. Terus semakin rajin dalam beribadah karena kokohnya iman. Baik, yang selanjutnya dampak ilmu kalam dalam kehidupan masyarakat. Silakan menghadap ke teman-temannya. Menciptakan masyarakat yang damai karena adanya toleransi. Cakep. Menciptakan masyarakat yang saling menghargai. Yes. Tidak ada kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Meminimalisasikan. Iya. Kalau tidak ada sama sekali, dirasa tidak mungkin. Karena manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Tapi meminimalisasikan kejahatan itu salah satu manfaat atau dampak daripada seorang pelajari ilmu kalam. Silakan kasih aplaus buat Reinhard. Silakan duduk. Baik, kelompok selanjutnya, kelompok yang di sebelah sana, silakan maju 1 orang. Ya, kelas 12 IPA 1. Tolong perhatikan apa yang akan disampaikan oleh teman kita semuanya. Yang pertama, contoh manfaat kalam dalam ibadah. Yang pertama contohnya adalah tidak melalaikan salat karena memiliki iman yang kuat. Yang kedua adalah tidak mudah terpengaruh ajaran sesat. Oke. Dan yang ketiga adalah meneguhkan keyakinan atas Apa? Coba diulangi sekali lagi. meneguhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 3 poin yang berkaitan dengan manfaat ilmu kalam dalam ibadah. Sekarang manfaat atau dampak ilmu kalam dalam kehidupan masyarakat. Terciptanya lingkungan yang beragama dan berbudaya yang baik. Yang kedua, Agama dan berbudaya. Ini menarik yang disampaikan oleh teman kalian, ada kalimat budaya. Karena faktanya memang di masyarakat itu yang notabene muslim mungkin ada perbedaan dengan kita dari segi budayanya. Nah, bagaimana kita ini bisa menyesuaikan, beradaptasi atau mengakomodasikan budaya-budaya mereka
sehingga kita tampilkan budaya itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Selanjutnya, Yang kedua adalah terciptanya masyarakat sejahtera karena memiliki rasa adil dan toleransi. oke, yang ketiga, Yang ketiga adalah dapat menjawab berbagai tantangan teologis secara logis. tantangan teologi secara Logis. logis. Oke, kasih aplaus buat Gani Zahra. Baik, terima kasih semuanya sudah melaksanakan tugas kelompok dengan sebaik-baiknya. 2. Suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid. Disebut A. Ilmu kalam secara etimologi, B. Ilmu kalam secara terminologi, C. Ilmu kalam secara sosiologi, D. Ilmu kalam secara biologi, E. Ilmu kalam secara logika. Mana? Etimologi itu kalau bahasa kitanya secara bahasa. Terminologi secara istilah. Kira-kira ilmu apa namanya tadi? Menggunakan logika dan filsafat. Ya kan? Maka ilmu kalam disebut sama dengan ilmu tauhid. Sudah tahu tauhid. Berarti secara apa? Secara terminologinya sama, tauhid dengan ilmu kalam. Nomor 3. Nomor 3. Di bawah ini yang bukan termasuk ruang lingkup pembahasan ilmu kalam adalah Bukan objek ilmu kalam. Yang bukan termasuk. 1. A. Ilahiyah, Ilahiyah. Kedua, B. Nubuat, C. Ruhaniyah, D. Sam'iyah, E. Isra'iyah. Israiliyat. Cerita-cerita Bani Israel. Mana yang bukan termasuk pembahasan ilmu kalam? Kalau A termasuk nggak? Ilahiyah. Tentang ketuhanan. Yang B nubuat termasuk? Termasuk. Tentang kerasulan. C tentang ruhaniyat, tentang masalah hati dan sebagainya, ya termasuk ya. Sam'iyat. Apa sam'iyat? Hal-hal yang hanya bisa kita dengar dari firman-firman Allah Ta'ala. Seperti kubur, mizan, mahsyar, surga neraka, itu termasuk ilmu tauhid juga. Yang tidak termasuk adalah apa nih? Yaitu Israiliyah. Silakan duduk. Mungkin satu pertanyaan lagi saya minta siapa? Rahmat. Maju ke depan untuk membacakan. Nomor 4. Salah satu sumber ilmu kalam adalah pemikiran manusia yang berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran baik sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dalam hal ini yang tidak biasa digunakan Al-Quran menggunakan redaksi. Yang tidak biasa digunakan. A. Tafakur, B. tadabbur, C. tadzakur, D. nasamuh, Tasamuh. E. nafakoh. Tafaqqah. Kira-kira yang tidak biasa digunakan Quran, yang untuk menunjukkan berpikir dan menggunakan akal, mana kira-kira? Tafakur apa tafakur? Berpikir, la'allakum tatafakkarun. Tafakur. Tadabbur, sama, merenung juga, berpikir juga. Afala yatadabbarunal Qur'an. Yang C apa? La'allakum tadzakkarun, sama tadzakkarun. Yang D, tasamuh. Apa tasamuh itu? Tasamuh itu apa? Toleransi. Toleransi itu, ya toleransi itu sikap, bukan kerja fikir, tapi sikap, toleransi. Yang E, tafaqquh, la'allakum wa may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Jadi tafaqquh itu juga sama, artinya apa? Menelaah, mempelajari, berpikir. Berarti yang tidak biasa apa yang dilakukan? Yaitu D, tasamuh. Karena tasamuh itu lebih kepada sikap di dalam kehidupan. Baik, duduk silakan. Nah, saya kira ini ada beberapa pertanyaan selanjutnya. Mungkin akan saya berikan kepada kalian dalam bentuk lembaran. Nanti akan saya bagikan di akhir pelajaran.
Baik, alhamdulillah pelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai tentang ilmu kalam. Refleksi atau penutup, sebagai penutup, ilmu kalam bukan hanya mempertahankan keyakinan. Dan itu tujuan utama, mempertahankan keyakinan. Tetapi juga mendewasakan pemahaman. Apa mendewasakan pemahaman itu? Maksud daripada toleransi. Bagaimana kita sebagai muslim bersifat dewasa dalam bersikap, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam menyikapi atau menghukumi apa yang terjadi di masyarakat kita. Tentunya berdasarkan keyakinan yang kuat. Mendewasakan pemahaman, mari jadikan ilmu kalam sebagai jalan untuk menjadi insan. Menurut apa? Insan yang berpikir, yang menggerakkan otaknya, yang otaknya berjalan, menalar, berpikir, mendalami, menelaah, mengamati. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berpikir yang baik, beriman yang kuat akan menghasilkan akhlak yang mulia, dan itu merupakan tujuan tujuan daripada risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kira-kira sebagai refleksi terakhir, pertanyaan setelah pelajaran ini usai, apakah Anda memahami pembelajaran hari ini? Paham semuanya? Paham? 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 Paham. Alhamdulillah. Apakah Anda senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua pelajaran pada kali ini bisa diserap, dipahami dengan sebaik-baiknya, dan bisa direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Khamsatun utbi biha kharal walba ilhatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Amin 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 rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa baca kembali buku pelajarannya, telaah kembali, berpikir yang jernih, berpikir yang kritis, sehingga kalian dengan mudah menyerap ilmu-ilmu yang akan kalian pelajari selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar, tetap ikhlas dalam berniat, dan tetap rajin di dalam pembelajaran selanjutnya. Selamat jumpa. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.